Warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti proses belajar mengajar walaupun dalam keadaan COVID di masa sekarang. Oke anak-anak ibu sekalian, pada pertemuan sebelumnya ibu sudah menjelaskan mengenai pengertian teks observasi, struktur teks observasi, dan kaidah kebahasaan teks observasi. Semoga kalian bisa memahami dari ketiga poin tersebut. Pada kesempatan dan video kali ini, Ibu akan melanjutkan materi mengenai teks observasi, di mana kita akan menganalisis sebuah contoh teks observasi. Yang ingin Ibu analisis pada kesempatan ini yaitu mengenai objeknya, yaitu mengenai tumbuhan, di mana kita akan mengobservasi teksnya yang berjudul dengan bunga mawar. Untuk itu, pahami teks yang akan Ibu jabarkan dari pemaparan Ibu. Dengarkan dan pahami baik-baik, karena pada kesempatan ini kita akan bahas atau analisis per bagian mana yang merupakan dari pembukanya, deskripsi bagiannya, dan mana yang merupakan deskripsi manfaat dari bunga mawar tersebut. Oke, berikut adalah teks dari bunga mawar. Perhatikan dan simak mengenai teks observasi bunga mawar. Sebelum saya analisis, saya akan membacakan teksnya, di mana mawar adalah salah satu tanaman hias yang populer yang merupakan tanaman semak dari jenis genus Rosa. Tanaman mawar tinggi 2-5 meter dan ada yang lebih dari 100 spesies. Batang mawar berduri tajam, licin dan halus, serta bentuk daun yang menyirip dengan panjang sekitar 5-15 cm. Terdapat berbagai macam warna bunga mawar seperti warna merah muda, merah, kuning, putih, biru, bahkan hitam. Di bagian mahkota bunga terdapat 4-5 helai daun mahkota. Mawar hidup di daerah yang sejuk. Dan pada alinea terakhir, manfaat bunga mawar sendiri sebagai tanaman perkarangan atau keindahan untuk rumah. Baik, langsung saja akan saya analisis bagian dari strukturnya, di mana perhatikan pada kata mawar yang saya garis bawahi pertama, dari kata mawar sampai dari jenis genus Rosa, itu merupakan struktur pertama yang disebut dengan pernyataan umum. Baik, langsung saja akan saya tandai ya, dari kata mawar sampai Rosa ini merupakan struktur teks observasi yang dinamakan dengan pernyataan umum. Oke, kita masuk pada struktur yang kedua, yaitu deskripsi bagian. Ini dimulai dari kata tanaman. Kata tanaman sudah saya tandai sampai dengan kata sejuk. Ini merupakan deskripsi bagian. Kenapa dikatakan dengan deskripsi bagian? Karena pada teks itu menceritakan bagian-bagian dari ciri bunga mawarnya sendiri, yaitu sebagai contoh, mawar memiliki tinggi hingga 2-5 meter. Berikutnya, bentuk daunnya menyirip dengan panjang sekitar 5-15 cm. Berikutnya, sampai menganalisis jenis-jenis dari warna bunga mawar tersebut. Oke, struktur yang terakhir yaitu deskripsi manfaat. Tentu saja pada deskripsi manfaat ini menjabarkan tentang apa manfaat bunga mawar itu tersebut. Baik, langsung saja kita analisis dari teks atau pada teksnya, yaitu dari kata manfaat sampai pada kata rumah. Ini adalah deskripsi manfaatnya, di mana manfaat bunga mawar sendiri sebagai tanaman perkarangan ataupun keindahan untuk rumah. Oke, anak-anak ibu, inilah mengenai deskripsi bunga mawar, yaitu objeknya yang saya ambil pada kesempatan ini adalah tumbuhan. Kalian bagaimana dengan contoh yang saya berikan? Semoga kalian bisa memahaminya.
dengan baik. Oke, pada kesempatan dan video kali ini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, di mana tugasnya yaitu membuatlah sebuah teks observasi. Buatlah sebuah teks observasi, terserah pada kalian objek apa yang ingin kalian amati. Boleh tumbuhan, hewan, ataupun peristiwa ataupun gejala alam yang bisa kalian amati di sekeliling kalian. Ibu ulang kembali, buatlah sebuah teks observasi mengenai tumbuhan, hewan, ataupun gejala alam yang ada di sekeliling kalian. Berikutnya, analisis berdasarkan strukturnya, seperti pada contoh yang sudah saya analisis mengenai bunga mawar. Oke, jangan lupa ya anak-anak Ibu untuk tugasnya. Baik anak-anak Ibu, pada kesempatan ini saya ucapkan selamat pagi dan tetap semangat untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran kita walaupun dalam keadaan daring dan dalam COVID pada masa sekarang ini. Sampai jumpa dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat pagi.